Depay pilih hidup miskin daripada harus gagal gabung Barcelona. Penyerang Barcelona Memphis Depay melakukan sejumlah pengorbanan termasuk rela hidup miskin asal tidak gagal gabung klub tersebut. Memphis Depay baru bergabung dengan Barcelona pada musim 2021-2022. Mantan pemain Olimpico lain tersebut bergabung saat Barcelona berada dalam masalah sulit. Klub belum juga pulih dari kerugian yang diderita karena pandemi COVID-19. Untuk itu Depay pun tidak berstatus sebagai pemain mewah kala berseragam Barcelona. Barcelona merekrut Depay secara gratis dari klub sebelumnya. Dengan status Depay saat ini, ia jelas berhak atas gaji selangit. Akan tetapi Depay ternyata tidak masalah berkorban asal keinginannya bergabung Barcelona bisa terlaksana. Berhasil dari Bolasport.com dari Sport, Depay menepati janji untuk mengusahakan segala cara kala negosiasi cepat mandek. Pelatih Barcelona Ronald Koeman memang menetapkan Depay sebagai incaran utama. Keinginan Koeman pun berjalan searah dengan sang pemain. Depay sebenarnya bisa bergabung dengan Barcelona pada musim lalu. Kepindahan tersebut tertunda karena Barcelona tidak memiliki cukup dana untuk menebus Depay. Inter Milan juga sempat menginginkan jasanya dan menawarkan gaji 50% lebih banyak dari yang diterima Depay di Barcelona saat ini. Tawaran raksasa tersebut tetap tidak menggoyahkan pilihan Depay yang memilih bergabung ke Barcelona yang menawarkan gaji pokok lebih besar. Namun Depay tetap bisa mendapatkan bonus dari performa yang ia tampilkan. Hingga saat ini Depay sudah 2 kali tampil penuh untuk Barcelona dan mencetak 1 gol. Ilaik Moriba sudah tidak memiliki masa depan di Barcelona. Ilaik Moriba masih belum memperpanjang kontraknya. Chef Football Barcelona Rafael Yuste menegaskan, pemain kelahiran Guinea tersebut tidak memiliki masa depan di timnya jika tidak mengubah sikapnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gelandang muda berbakat tersebut menolak penawaran perpanjangan dari manajemen Barcelona. Dia dikabarkan meminta kenaikan gaji yang cukup besar untuk pemain muda seusianya. Jika dia tidak mengubah posisinya, dia tidak memiliki masa depan di klub. Sangat penting pesan ini sampai ke semua pemain muda di klub. Pada saat ini sulit bagi klub, maka harus menyadari uang bukanlah segalanya, kata Yuste sebagaimana diberitakan Tribun Football. Sebelumnya pelatih Barcelona Ronald Koeman sudah memberikan kritik kepada pemain muda berbakat itu. Menurutnya pemain yang baru berusia 18 tahun tersebut belum saatnya untuk mengutamakan uang. Menurut laporan NTV, kubu Ilaik Moriba telah mengadakan pembicaraan dengan sejumlah klub Liga Primer termasuk Arsenal, Spurs, Liverpool, Everton, Wolves, dan West Ham United. Barcelona sementara itu lebih suka menjual Paul Pogba muda seharga sekitar 21 juta euro sekarang daripada mengambil resiko kehilangan salah satu aset berharga mereka secara gratis. Pemain jebolan Akademi La Masia tersebut mencetak 2 gol dan 4 assist dalam 29 penampilan untuk Blaugrana yang finish ketiga di divisi teratas Spanyol musim lalu. Ini termasuk penampilan yang tak terlupakan pada Agustus 2018 ketika remaja itu mencetak hat-trick saat Barcelona menang 5-0 atas Real Madrid. Sergio Roberto dan Busquets hampir menyetujui pemotongan gaji di Barcelona. Barcelona telah melakukan pembicaraan dengan agen Sergio Busquets dan Sergio Roberto, Jose Maria Orobit, karena mereka ingin mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru untuk keduanya, tetapi dengan persyaratan yang dikurangi karena situasi keuangan klub yang sulit. Dapat dipahami bahwa baik Barcelona dan Orobit senang dengan apa yang telah diatur, dan dalam beberapa hari mendatang diharapkan pengaturan baru akan dicapai. Sementara kedua perubahan kontrak serupa, Busquets dapat mengharapkan pemotongan gaji sekitar 25% dan dia diharapkan untuk melepaskan salah satu klausul tambahan dalam kontraknya yang belum diketahui. Sergio Roberto di sisi lain akan memperpanjang kontraknya dengan gaji yang lebih rendah selama masa tinggalnya di klub Katalan. Agennya mungkin akan mengajukan tawaran balasan, meskipun saat ini kedua belah pihak tampaknya senang dengan apa yang sedang dinegosiasikan. Baik Barcelona dan Orobit mengharapkan untuk menyelesaikan kontrak baru pada akhir bulan ketika pasar transfer ditutup. Siapa yang bisa dihadapi FC Barcelona di babak grup? Barcelona harus segera pulih dari keterkejutan kehilangan Lionel Messi saat mereka bersiap untuk apa yang bisa menjadi awal yang sulit untuk laga di Liga Champions mereka. Messi mengangkat piala di kancah Eropa 4 kali bersama Barcelona, tetapi sekarang akan keluar untuk
trofi dan klub barunya PSG dalam skuad bertabur bintang yang juga menampilkan penampilan, yaitu dalam pemain seperti Neymar dan Kylian Mbappe. Adapun Barcelona, mereka harus bergerak dan membangun kembali di tengah tekanan keuangan yang besar. Tetapi dengan orang-orang seperti Sergio Aguero, Depay, Anthony Griezmann, Pedri dan Ansu Fati, ada lebih dari cukup kualitas untuk merepotkan banyak tim top Eropa musim ini. Dengan undian penyisian grup Liga Champions yang diadakan minggu ini, berikut adalah lawan potensial yang harus diwaspadai oleh penggemar Barcelona. Pot 2, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund. Barcelona tidak dapat bermain imbang melawan Villarreal atau Atletico mengingat aturan UEFA menyatakan dua tim dari asosiasi yang sama tidak dapat bersaing berhadapan pada tahap ini. Barcelona diunggulkan di pot 2, jadi tidak akan menghadapi salah satu dari 7 tim lainnya. FC Barcelona punya amunisi baru jelang lawan Getafe. Semua hal dipertimbangkan, FC Barcelona telah membuat awal yang kuat untuk kampanye 2021-2022 mereka. Mengalahkan Sociedad 4-2 di match pertama di La Liga. Dalam pertandingan pertama mereka, kemudian pada Sabtu hasil 1-1 draw mereka saat lawan Athletic Bilbao adalah tugas yang lebih sulit, namun Blaugrana dapat dipuji untuk pertarungan mereka, menunjukkan setelah jatuh di belakang dan sedang mendominasi. Pasukan Katalan juga memang tidak melemah, tetapi hal itu bisa dilakukan terhadap para pendatang baru sebelum penutupan jeda transfer saat ini di tanggal 31 Agustus. Dengan hutang klub yang mendekati 1,6 miliar dolar dan nilai gaji yang ketat untuk menavigasi sementara pengeluaran 103% pendapatan pada upah pemain. Dan keluarnya adalah dengan menjual beberapa pemain mereka. Namun seperti yang sering terjadi, solusinya mungkin tepat di bawah hidung mereka. Seperti yang disarankan Marca sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Barcelona